Waduh, Ketua Komisi 3 akhirnya tanggapi soal ijazah Jokowi. Selain itu, pembelaan UGM terhadap Jokowi juga memperkeruh situasi hingga pihak Dr. Tifa bersurat kepada Presiden Prabowo. Berupaya mensukseskan ini, tapi narasi muncul yang muncul tiap hari orang berkelahi soal ijazah. Iya kan bos? Iya, kalau saya bilang ke teman-teman tuh, saya tergantung universitasnya. Kalau universitasnya mengeluarkan bilang asli, ya udah asli. Iya. Nanti yang buktiin universitasnya aja. Gimana? Setuju gitu ya? Setuju. Biar susah. Jadi kita ini masing-masing cari ijazah ini kan. Iya, penting. Saya juga bingung tuh, ijazah S1 di mana gitu kan. Ini sampling aja, contoh perbandingan aja. Ketika ada seorang kandidat lulus doktor diragukan, ya, pada saat itu diragukan kelulusannya, proses pembentukannya, proses pengujiannya dan seterusnya itu, maka itu diselesaikan dengan cara akademik, ya. Saya kira bagus sekali itu. Apa cara akademik itu? Akhirnya dibentuk oleh tim namanya ya Dewan Profesor lah gitu untuk melakukan pengujian terhadap proses pendidikan yang bersangkutan sampai memperoleh gelar doktor, ya. Dan akhirnya benar diproses dan seterusnya oleh Dewan Doktor tadi dan hasilnya menyatakan diragukan dan seterusnya, maka muncullah surat-surat yang isinya adalah peringatan kepada pembimbingnya dan seterusnya, kalau tidak salah seperti itu gambarannya. Ya. Jadi ini menurut pendapat saya dari pihak UGM juga sama. Ini levelnya sudah rektor dan dekanat, ya. Kalau sudah levelnya rektor dan dekanat, semestinya Dewan Guru Besar, karena itu masih ada keraguan tadi, saya ingin sampaikan, ini masalah itu masuk ranah pidana di kepolisian, mestinya Dewan Guru Besar akan turun tangan untuk melakukan pemeriksaan, namanya adalah identifikasi atau verifikasi terhadap pernyataan rektor tadi, benar atau tidak benar, ya. Prinsipnya itu, ya, benar atau tidak benar dengan alat bukti yang ilmiah dalam satu konteks ini, ya. Istilah bahasa yang sekarang dikenal dengan scientific investigation. Jadi semuanya dibuktikan secara ilmiah. Jadi kalau itu hasilnya, misalnya saja proses-proses itu hasilnya dinyatakan bahasanya oh tidak benar begitu, berarti ini kesimpulan akademis yang nanti akan diuji kembali kepada Dewan Rektor. Maka tim ini harus independen dan itu diuji oleh Dewan Rektor. Kalau itu Dewan Rektor menyatakan bahwa itu benar, berarti ya clear, semuanya proses clear. Tapi sebaliknya, kalau Dewan Rektor tadi tim independen sebagai tim independen tadi berdasarkan kajian ilmiahnya ternyata itu tidak benar pernyataan itu, berarti ada konsekuensinya. Pertama adalah kepada rektor yang membuat pernyataan yang tadi dikatakan bahwa pernyataannya bahwa lulusan dari UGM dan seterusnya, berarti kalau pernyataan itu tidak benar, berarti pernyataan itu harus dinyatakan tidak benar. Kalau Presiden ke-7 reuniannya kemarin, Presiden ke-6 dikait-kaitkan dengan ijazah Presiden ke-7. Nah, Ketua gimana tuh ngelihat itu tuh? Tiap hari orang berkelahi soal ijazah. Dengan dasar surat ini, ya kan, kami akan mengajukan permohonan izin dari Presiden Republik Indonesia, dalam ini Pak Prabowo Subianto, ya kan, untuk memberikan izin untuk mendapatkan data-data yang kami minta di UGM, yang mana sekarang di dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Kenapa kami lakukan demikian? Karena itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya kan, kalau saya boleh bacakan juga undang-undangnya di sini yang mengatakan bahwa semua yang masuk di dalam proses kepolisian, pengadilan, kejaksaan, Mahkamah Agung, KPK, jika dalam proses hukum, KPU, bukan KPK, bukan KPU. Iya, KPK dan sebagainya, dalam proses hukum, ya kan, itu jika kita ingin mendapatkan, kita bisa mengajukan yaitu ke pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi Polda Metro Jaya, tetapi harus mendapatkan izin dari Presiden. Oleh sebab itu, besok pagi kami akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dari Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Dan hal itu diatur oleh pasal 18 ayat 3 dan 4 di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut. Dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan.
Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada, ya. Karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh, kalau tadi dikatakan bahwa seolah-olah dia, oh ini rahasia pribadi, bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Ada ijazah sarjana muda yang masih ditahan, masih dipegang, masih dalam penguasaan UGM. Oleh sebab itu kami ingin mengajukan lagi, bukan ingin mengajukan lagi, akan mengajukan lagi ke pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Universitas Gadjah Mada tentang ijazah sarjana muda tersebut. Karena hal itu sudah disampaikan, tersebar di publik bahwa ada ijazah sarjana muda, yang mana di sini tidak disebut bahwa ijazah sarjana muda itu dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Berarti masih dalam penguasaan UGM. Oleh sebab itu kami ingin mengajukan surat kembali khusus untuk meminta ijazah sarjana muda tersebut. Pernyataan Rektor UGM kian memperkeruh kasus ijazah Jokowi. Guru Besar UPN ingatkan kasus Bahlil. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi terus berpolemik. Terkini, Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia dalam video yang diunggah channel YouTube Universitas Gadjah Mada pada hari Jumat mengungkapkan Jokowi merupakan lulusan UGM. Jokowi disebutkan merupakan sarjana muda. Pernyataan Ova Emilia viral di media sosial, beragam tanggapan disampaikan masyarakat, tak terkecuali dokter sekaligus aktivis Dr. Tifa. Perkara Neurosession Before itu menilai pernyataan Ova Emilia membuka petunjuk baru atas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Melalui akun Twitter pribadinya Dr. Tifa pada hari Selasa, Dr. Tifa menyebut pernyataan Profesor Ova Emilia menulis sejumlah pernyataan dan bukti yang dihadirkan oleh kubu Jokowi hingga pihak kepolisian.